Selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Video ini adalah video kedua dari pembahasan soal UKK Akuntansi tahun 2026, di mana kita akan membahas mengenai soal kasus UDS Prima. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai transaksi, jurnal mencatat transaksi ke dalam masing-masing jurnal dari jurnal khusus yang ada di perusahaan dagang, dan sekarang saya akan membahas berkaitan dengan pemostingan atau memproses buku besar dari rekapitulasi jurnalnya dan sampai ke pembuatan neraca saldo untuk akhir Desember 2025. Kita lihat bagaimana bentuk dari soal yang bagian kedua, yaitu memproses buku besar. Jadi nanti kalian akan diberikan soal yang terdiri berisi informasi umum mengenai identitas perusahaan dan kemudian juga kebijakan akuntansinya, dan setelah itu nanti ada juga neraca saldo di awal Desember Jadi daftar nama akun, kemudian neraca saldo per 30, di mana akan menjadi neraca saldo awal saldo awal per 1 Desember 2025. Transaksi-transaksi yang muncul di UDS Prima sudah dicatat ke dalam jurnalnya, dan sekarang kita akan melakukan postingan buku besar Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mencatat setiap transaksi yang muncul di soal UDS Prima ke masing-masing jurnal mulai dari purchase jurnalnya, kemudian sales journal, cash receive journal, dan cash payment journal sampai ke general journal dan petty cashnya. Dan saatnya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya kita akan melakukan yang namanya rekapitulasi Jadi sebelum memposting ke buku besar, kita lakukan rekapitulasi jurnal. Nah, di sini saya sudah membuatkan masing-masing rekapitulasi jurnal untuk akun-akun yang muncul di masing-masing jurnal khusus Misalkan contohnya dari purchase journal, di mana akun yang muncul itu ada di debit satu akun dan ada di kredit satu akun Maka kita lakukan rekapitulasi untuk di debit ada satu akun dan untuk di kredit ada satu akun Begitu juga untuk di sales journal itu ada 2 akun yang di debit yang muncul dan 3 akun yang muncul di sisi kredit. Maka kita rekapitulasikan sejumlah dari akun tersebut misalkan seperti akun account receivable itu totalnya 399.384.000 di sisi debit maka kita catat di bagian rekapitulasinya dengan angka yang sama Begitu juga untuk akun cost of goods sold di debit, totalkan, dicatat di bagian rekapitulasi, dan di bagian kreditnya juga masing-masing totalan dari akun tersebut dicatat di rekapitulasi Saya pikir kalian sudah cukup paham bagaimana melakukan rekapitulasi jurnal dari masing-masing jurnal khusus yang ada. Oke, kalau gitu kita langsung saja melakukan postingan dari rekapitulasi jurnal ini ke buku besar. Kita mulai dari bagian purchase journal atau jurnal pembelian, di mana ada satu akun yang muncul di debit dan satu akun juga yang muncul di kredit. Satu akun yang muncul di debit itu ada akun nomor 11301. Jadi kita tulis, kita cari, itu adalah akun merchandise inventory. Maka kita buat di buku besar merchandise inventory, yaitu tanggal paling akhir akhir periode tanggal 31. Keterangannya kita catat ini berasal dari purchase journal. Lalu bagian debit ditulis di sisi debit. Kemudian karena di saldo awal itu sudah ada jadi di buku besar ini biasanya sudah termasuk masing-masing dari saldo awal yang ada di neraca saldo per 30 November 2025. Kalau misalkan belum ada, berarti terpaksa lembar kerjanya kalian catat dulu. Lembar kerja buku besarnya kalian isi dulu dengan saldo awal dari masing-masing akun yang muncul
Nah, kalau sudah ada terisi lembar kerja buku besarnya dengan saldo awal, maka lebih efisien ya, lebih cepat waktu untuk menyelesaikan proses buku besar. Nah, ini asumsinya ya lembar kerjanya sudah terisi ya dengan saldo awal dari masing-masing akun. Jadi kita sudah dapatkan di bagian purchase journal untuk merchandise inventory, bagian debit ada saldo awal, kemudian ketemu lagi dengan debit, maka kita jumlahkan. Oke. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam buku besar, jadi wajib ya untuk kita tandai supaya kita tahu ini sudah diposting. Oke. Tandai boleh dengan V, boleh kalau saya ya saya warnai aja ya gitu. Cuman kalau kalian nanti kan secara manual ya boleh ditandai pakai tanda checklist atau tanda V ya, pokoknya ya intinya sudah ditandai deh gitu. Oke. Lalu di bagian kredit yaitu nomor akun 21201 ya. 21201 itu adalah akun utang ya, yaitu account payable. Maka sama kita tulis juga nomor tanggal dan juga keterangannya dari purchase journal. Munculnya di kredit, maka kita tulis di bagian kredit. Ya, di saldo awal ada angkanya dan ketemu dengan kredit, maka ditambahkan saldo akhirnya. Oke, dan selesai untuk memposting purchase journal ke buku besar. Berikutnya kita pindah ke sales journal ya. Ke sales journal ini ada 2 akun di debit dan 3 akun di kredit. Kita mulai dari akun yang di debit 11201 itu adalah akun milik account receivable ya. Kita bikin tanggal dan juga keterangannya dari sales journal, lalu munculnya di debit, maka kita tulis di debit. Setelah itu saldo awal ada di debit ya, ketemu debit bertambahlah dia. Kalau sudah berarti kita tandai ya. Ya, kita tandai angkanya boleh gitu, atau tandai nomor akunnya juga boleh, intinya ada tanda jejak ya kalau sudah di posting. Kemudian akun berikutnya adalah akun 5. Akun 5 berarti cost of goods sold ya. Di akun 5 kita tulis tanggalnya, lalu datang dari sales journal, kemudian di debit kita catat di sisi debit, lalu ada saldo awal di debit, ketemu debit, maka kita tambahkan. Oke, dan selesai untuk mencatat sales journal ya, yang ada akun-akun yang muncul di sisi debit. Sekarang akun-akun yang muncul di sisi kredit, kita mulai dari 4101. 4101 adalah akun merchandise ya, sales of merchandise. Kita tulis tanggal, lalu bagian keterangan SJ. Setelah itu kita catat bagian kredit karena muncul di kredit dan ada saldo awal di kredit, ketemu kredit maka kita tambahkan. Setelah itu kita tandai kalau sudah selesai. Berikutnya ada akun 4104, akunnya freight collected ya, munculnya di kredit, di sisi kredit kita tulis di sisi kredit ya, lalu ada saldo awal di kredit, ketemu kredit, jadinya bertambah saldonya. Oke, ini selesai, kita tandai. Setelah itu akun 11301 yaitu akunnya merchandise inventory ya, 11301 ya. Oke. 31 tulis keterangannya dari sales journal, lalu karena muncul di kredit kita tulis di sisi kredit, dan saldo di debit kemudian ketemu kredit ini berkurang ya, sehingga sisanya tinggal 179.114.000. Oke, selesai, kita tandai ya, sudah habis bagian sales journal. Kita pindah ke bagian sales journal rekapitulasinya. Ini dia, ada 3 akun di debit dan 4 akun di kredit. Kita mulai dari sisi kredit. Di sisi kredit itu ada 1101 ya, cash in bank berarti. Di cash in bank kita tanggalnya tulis, keterangannya ditulis ya dari cash receive journal, lalu dia muncul di debit, maka kita catat di sisi debit. Debit saldo awal ketemu lagi debit, maka bertambahlah dia. Dan kita tandai. Berikutnya 4103
per 1003 bagian sales diskon, tanggal, keterangan dari CRJ, lalu di debit kita catat di sisi debit dan saldo awal di debit ketemu debit, bertambahlah dia. Oke, kita tandai. Berikutnya ada akun 51101 ya, akun cost of goods sold. Kita bikin tanggal dan keterangannya, lalu muncul di debit juga, jadi kita bikinkan 4.357, ketemu debit dan kita tambahkan. Bagian rekapitulasi jurnalnya kita tandai kalau sudah diposting. Sekarang pindah di bagian kredit. Di bagian kredit ada 11201 account receivable ya. Kita bikin tanggal dan juga datangnya dari CRJ. Baru setelah itu sisi kredit 676383 ya. Sebelumnya ada saldo di debit ketemu dengan kredit, jadi ya tahu ya kita kurangkan. Oke, kalau sudah dicentang atau diwarnai kalau di saya ya. Berikutnya ada 41101 adalah akun sales of merchandise. Kita catat tanggalnya, datang dari CRJ, lalu karena di kredit jadi kita catat di sisi kredit, dan kredit di saldo ada ketemu dengan kredit lagi, jadi kita tambahkan dia. Dan selesai untuk akun sales of merchandise. Lanjut lanjut ke merchandise inventory ini ya, akunnya merchandise inventory 11301 ya, betul. Kita buat tanggal, keterangannya, lalu karena dia di kredit kita catat di sisi kredit, dan saldo ada di debit ketemu kredit kita kurangkan. Oke, dan ini kita tandai. Dan yang terakhir ada 81102, itu akunnya adalah akun late fees collected ya. 31 kemudian CRJ, lalu karena di kredit kita catat di kredit, sebelumnya ada di kredit ya, ketemu kredit jadi bertambahlah dia. Oke. Dan kita tandai. Selesai untuk cash review journal ya, sudah selesai kita posting semua akun-akun yang muncul. Kita pindah ke bagian cash payment journal. Di cash payment journal ada 5 akun. Kita mulai dari yang 21201 account payable ya, tanggal, keterangan, bagian debit maka kita catat di sisi debit. Kemudian ada saldo di kredit ketemu debit sehingga dia berkurang. Oke. Berikutnya kita centang atau kita tandai sudah diposting. Dan ada 2102 ya, 21202 accrued expense. Kita buat tanggalnya, keterangan, bagian debit kita catat di sisi debit, lalu di kredit ada 17 ya, berkurang ketemu debit tinggal 1 juta accrued expense-nya. Lalu kita centang atau tandai ya. Kemudian 22101 ya, itu adalah bank loans ya. Kita bikin tanggalnya, datang dari CPJ, lalu didebitkan ada 30 juta. Setelah itu ada saldo awal di kredit ketemu debit ya, berkurang, dan kita tandai. Berikutnya ada akun nomor 9 ya, ada expenses ini ya. Akun nomor 9 itu adalah akun 91101 ya, interest expense, tanggal, keterangan, bagian debit, ada saldo awal di debit sehingga bertambah. Kita tandai. Selanjutnya ada akun 12102 ya. 12102 yaitu office equipment at cost ya. Tandai belum. Kita isi dulu sebelum ditandai. Yaitu 2.600.000, ada saldo awal di debit dan kita tambahkan, barulah kita tandai. Oke. Yang terakhir bagian sisi kredit ada 11101 ya, cash in bank ini. Tinggal tanggal 31 dari CPJ di sisi kredit dicatat, dan
ada saldo ya berkurang, sisanya jadi 732 jutaan. Oke, dan ini selesai ya untuk cash payment journal. Sekarang di cash jurnal atau jurnal umum ya. Di jurnal umum ada yang pertama di sisi debit ya. Sisi debit 41102 kita catat tanggal, kemudian keterangannya dari GJ, lalu bagian debitnya 4.793, ada saldo awal di debit ya sehingga bertambah. Kemudian kita tandai. Setelah itu ada 11301 ya, ini merchandise inventory. Kita tulis tanggal datang dari GJ ya, nggak jelas, ini jurnal ya. Oke, lalu bagian debit. Setelah itu debit ketemu nambah dan kita centang dia. Terakhir bagian debit di 21201 ya, 201 utang account payable. Kita bikin tanggal dan keterangan, lalu di bagian debitnya kita catat, dan di bagian saldonya, saldo kredit ketemu debit jadinya berkurang, dan kita tandai sudah di posting. Berikutnya 3 akun di kredit. Kita mulai dari yang 11201 account receivable ya, kita buat tanggal dan datangnya dari ini GJ. Kemudian bagian kredit kita catat angkanya, lalu debit ketemu dengan kredit ya jadinya berkurang ya. Oke, nah ini sudah dicentang ya, ditandai. Kemudian 51101 ya, cost of goods sold. Tanggal, keterangan, kemudian bagian kredit muncul, lalu ada saldo debit ketemu kredit jadinya berkurang. Oke, kita tandai. 11301 yaitu akunnya merchandise inventory ya, kita buat tanggal, kemudian dari jurnal bagian sisi kredit, kemudian debit ketemu kredit jadinya berkurang. Oke ya, maka terakhir kita tandai. Sudah selesai untuk pepostingan jurnal dari ini ya, jurnal ya ke buku besar. Sekarang yang terakhir adalah petty cash. Di petty cash itu ada 3 akun di debit dan 1 akun di kredit. Kita mulai dari yang 21202, akunnya akun expense ya. Kita buat tanggalnya, kemudian dari petty cash di debit 1 juta sehingga bagian kreditnya ada 1 juta dan habislah accrued expense-nya. Ini kita tandai sudah di posting. Lalu 61109 itu adalah other operating expense ya, kita buat tanggal, keterangan, bagian debit dicatat, lalu ada saldo awal di debit sehingga bertambah, ditandai kalau sudah di posting. Lalu 61101 itu akunnya internet ya, electricity and water expense. 31 di petty cash, lalu di bagian debit 400.000, ada saldo awal di debit sehingga bertambahlah dia. Kita bikin sudah ditandai. Terakhir di bagian kredit 11102 ya, ini petty cashnya. Kita catat tanggal dan keterangannya, lalu bagian kreditnya kita catat 1850 ya. Jadi 2 juta kurang 1850 jadinya 150.000. Oke, berarti dengan selesai pencatatan atau postingan dari petty cash, maka kita sudah selesai melakukan keseluruhan ya, memindahkan saldo-saldo yang ada ke buku besar. Dan kita sudah menemukan saldo akhir dari masing-masing akun ya. Inilah yang akan kita ikhtisarkan ke dalam neraca saldo di 31 Desember 2025. Cash in bank ya, kita lihat saldo akhir cash in bank itu ada 732.419.603 rupiah di sisi debit. Maka di bagian trial balance atau neraca saldonya di sisi debit dengan angka yang sama ya, 732.419.605 ya.
Begitu juga pencatatan untuk petty cash, saldo akhirnya 150.000, kita catat 150.000. Account receivable itu muncul di debit 306508 ya, maka kita catat juga. Lalu allowance itu ada di sisi kredit ya, bertambahnya kita buatkan 2.500.000, hasilnya 2.500.000. Nah, begitu seterusnya cara mencatat memindahkan ya saldo akhir dari akun yang ada ke trial balance per 31 Desember 2025 ya. Kita akan mengisi saldo akhir dari masing-masing akun yang ada. Prepaid insurance itu 24 juta di debit ya, dan prepaid rent itu balance ya 36 juta di debit ya, tidak ada perubahan. Nah, cukup dipahami ya, ini datang akunnya dari mana. Nah, sekarang saya tinggal memunculkan saja jumlah saldo akhir dari masing-masing akun yang ada ya, yang muncul. Selesai memindahkan saldo akhir dari buku besar sampai ke paling terakhir, akun paling terakhir yaitu akun income tax expense ya, 14.976.625 di sisi debit. Maka kalau sudah kita pindahkan atau kita salin saldo akhir yang ada dari buku besar, kita jumlahkan sisi debitnya berapa dan kita jumlahkan sisi kreditnya berapa, dan itu harus balance ya, untuk membuktikan pekerjaan kita sudah pas ya, sudah benar. Nah, ini hasil perhitungan penjumlahannya, sisi debit dan sisi kreditnya sama ya. Jadi sudah pas apa yang sudah kita buat, sehingga dengan demikian selesai untuk pengerjaan proses buku besar ya. Proses buku besar dan sampai ke neraca saldo sudah selesai. Maka selesai pula ya video bagian kedua dari memproses buku besar ini. Untuk pembahasan menyusun laporan keuangan UDS Prima itu akan saya bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menyimak dan tetap pantau terus akun Guru Akuntansi, dan terima kasih banyak sudah memberikan komentar, kritik dan saran. Terima kasih dan bye-bye.